latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Wisuda Pangeran Rangsang. Di ujung malam itu, Kiwarih ragu-ragu, segan, dan tidak enak ketika akan menyampaikan sesuatu pada Panembahan Nyokrawati yang sedang berbaring sakit, ditemani para istri dan putra-putrinya. Kiwarih menahan napas panjang dan tertunduk makin dalam karena merasakan kepedihan hati Panembahan Nyokrawati. Jangan ragu-ragu menyampaikan isi hatimu. Kau telah mengerti isi hatiku. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Sebelumnya, sekali lagi hamba mohon ampun jika ada kelancangan, kesalahan, dan kehilafan hamba dengan apa yang akan hamba sampaikan ini. Kau terlalu santun terhadapku, Wari. Aku bangga memilikimu. Ayolah, katakan apa yang ingin kau sampaikan. Apakah benar Kanjeng Sinuwun berniat kembali ke Krapyak? Wari. Benar, Kanjeng Sinuwun. Aku merasa tidak nyaman tinggal di sini. Aku ingin menikmati semilir angin, gemerisik dedaunan dan suara satwa liar. Aku di sini merasa pengap dan sesak, Wari. Kau tahu aku, bukan? Kau mengerti aku, bukan? Kanjeng Sinuwun, siapapun pasti mengerti hati dan perasaan Kanjeng Sinuwun. Tapi bagaimana dalam keadaan sakit begini Kanjeng Sinuwun hendak pergi ke Krapyak? Kalau kau keberatan, kau bisa menemaniku. Lebih-lebih jika kau khawatir tentang diriku, kau boleh menemaniku, Wari. Bersama anak-anakku dan istri-istriku. Kalian bisa menemaniku ke Krapyak dan menemaniku istirahat di sana. Kanjeng Sinuwun, jikalau Kanjeng Sinuwun berkenan mendengarkan hamba, sebaiknya Kanjeng Sinuwun tidak pergi ke Krapyak. Panembahan Nyokrawati hanya tersenyum mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiwari. Ia memperhatikan dalang kondang itu dengan seksama dan tetap tersenyum. Kanjeng Sinuwun, bagaimana dengan rencana-rencanamu tentang penulisan Babat Demak? Mengapa Kanjeng Sinuwun mengalihkan pembicaraan? Wari, aku percaya kau sudah mengumpulkan para penulis yang mumpuni, para ahli sejarah yang bisa membantumu. Apakah kau sudah melihat tanah kedua milikmu? Kanjeng Sinuwun, janganlah memikirkan tugas hamba. Pikirkanlah diri Kanjeng Sinuwun yang sedang sakit. Kang Mas Prabu tidak mau mendengarkan Kiwari. Iya, Kang Mas Prabu. Mengapa Kang Mas Prabu keras hati? Aku tidak keras hati, istri-istriku. Tapi aku ingin menikmati sunyinya alam Krapyak. Toh di sana aku juga bisa tidur dengan nyenyak. Ada pembaringan yang nyaman. Ada perlengkapan yang kuperlukan. Kalian tidak perlu cemas. Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir dengan kesehatanku. Aku bisa menjaga diriku. Kanjeng Romo, Paman Wari benar. Paman Wari sayang pada Kanjeng Romo seperti kami. Paman Wari tidak ingin Kanjeng Romo menghadapi apa-apa di perjalanan. Benar, Kanjeng Romo. Dengarkanlah Paman Wari. Paman Wari sependapat dengan kami. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih atas kecintaan permata-permata hatiku. Aku sungguh terharu atas perhatian kalian. Tetapi untuk satu hal ini, biarkanlah kalian menuruti kehendakku. Dan semua merunduk, tak mampu membujuk lagi apa yang diinginkan Panembahan Nyokrawati. Menghadapi hal itu, maka Kiwarih pun undur, mohon pamit pada Panembahan Nyokrawati, dan meninggalkan ruangan Praboyokso. Ia langsung pulang ke wismanya, menemui anak-anaknya. Bagaimana, Ayah? Berat sekali. Melihat sikap Ayah, pasti Kanjeng Sinuwun tidak berkenan dengan usul Ayah. Benar begitu, Ayah.
Itulah jawabannya. Aku tidak bisa membujuk Kanjeng Sinuwun. Siapapun tidak bisa membujuk kekerasan hati beliau. Aku sendiri tidak mengerti mengapa bisa seperti itu. Barangkali memang benar apa yang diinginkan Kanjeng Sinuwun. Ia ingin menikmati kesunyian dan kedamaian Taman Kerapiak. Aku terlalu memanjakan beliau. Tidak, ayah tidak salah. Semua sudah terjadi. Kalau memang Kanjeng Sinuwun menginginkan pergi ke Kerapiak, ya sudah. Kita hanya bisa berjaga-jaga saja. Nanti kalau terjadi sesuatu di perjalanan, bagaimana? Itulah. Kanjeng Sinuwun tidak pernah memikirkan hal-hal sekecil itu. Ia ingin selalu apa yang ada di dalam hatinya, di dalam angan-angannya, segera tercapai. Sudahlah. Mudah-mudahan kita bisa membantu sebaik-baiknya. Toh kita telah berusaha. Tidak ada salahnya, bukan? Tapi Kanjeng Sinuwun bisa celaka apabila terjadi sesuatu di jalanan dalam keadaan tubuh yang terluka. Kalau yang diinginkan seperti itu, bagaimana lagi? Sudahlah. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa terhadap beliau. Kalian tidurlah. Temani Jokololo. Ayah mau kemana? Aku mendapat tugas baru dari Kanjeng Sinuwun. Aku akan membuat rencana untuk segera menyusun papat Demak. Sekarang kalian harus istirahat. Besok pagi-pagi sekali, Kanjeng Sinuwun pergi ke Kerapiak. Kita harus mengantarnya. Apakah Kanjeng Putri tidak menahannya? Kanjeng Romo keras hati dan Ajeng. Aku sudah berusaha keras. Kang Mas Sangsang juga sudah. Dan semua orang sudah menahannya. Tapi ia tidak mau. Kanjeng Sinuwun terguncang-guncang dalam kereta kuda. Apakah tidak membuat pendarahan? Entahlah, maunya begitu. Bagaimana lagi? Apa sebetulnya yang diinginkan Kanjeng Sinuwun? Kanjeng Putri tahu? Katanya ingin menikmati kenyamanan alam Kerapiak. Ingin menikmati angin, menikmati gemerisik dedaunan, ingin menikmati suara serangga dan satwa liar. Mbuhlah, gak ngerti. Kanjeng Putri, keadaan darurat seperti ini sungguh tidak nyaman untuk istirahat. Kanjeng Romo tidak istirahat dan Ajeng. Tetapi nampaknya Kanjeng Romo menghindari sesuatu yang tidak bisa ditanggungnya. Itulah yang kukhawatirkan. Paman Tumenggung Martoloyo mengadakan penyerbuan ke Gresik. 3.000 prajurit telah dikerahkan ke sana. Tidak lama lagi pasti akan pecah perang. Dan kita hanya menjaga Kanjeng Romo. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kukhawatirkan jika ada mata-mata dan pembunuh gelap datang kemari. Dan Ajeng, tugas kita tidak kalah berat dengan apa yang diemban oleh Paman Tumenggung Martoloyo. Kita harus benar-benar menjaga Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Romo memang keras kepala, keras hati. Tidak mau mendengarkan kami. Lalu, kalau terjadi apa-apa, bagaimana Den Ajeng? Kita harus mencegahnya. Untuk itulah kita harus bersiaga. Kita dan kawan-kawan kita, 50 orang. Bukankah ada di sini? Kita bawa semua. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Selama Kanjeng Sinuwun istirahat di Kerapiak, kita tetap berlatih dan menjalankan tugas kita. Aku jadi tidak mengerti. Tak mengerti. Waskito, kenapa kau berhenti? Kanjeng Sinuwun, supaya tidak terguncang-guncang. Kanjeng Sinuwun, agar ada waktu untuk istirahat sebentar. Waskito, jangan kau anggap enteng diriku. Lanjutkanlah perjalanan. Aku tidak apa-apa. Aku masih kuat. Ayo, lanjutkan. Baik, Kanjeng Sinuwun. Waskito, kusir pribadi Panembahan Nyokrawati itu pun kembali menjalankan tugasnya untuk mengendalikan kuda-kuda yang menarik kereta. Rombongan prajurit berkuda yang berjumlah 200 orang itu menyertai di belakangnya, dan 100 prajurit berkuda ada di depan kereta, sedangkan 50 prajurit perempuan menyertai mereka di tengah-tengah. Wulan dan Pandansari ada di kereta tengah, di belakang kereta Panembahan Nyokrawati. Mereka nampak cemas, wajah mereka senantiasa menampakkan ketegangan. Mengapa saudara-saudara terlambat memberitahukan hal ini kepadaku? Ampunkan saya, Eyang. Saya benar-benar tidak tahu jikalau Angger Prabu pergi ke Kerapiak lagi. Setahu saya, Angger Prabu istirahat di Proboyekso karena luka-lukanya juga belum sembuh. Mengapa cucuku keras kepala seperti itu? Aku jadi cemas, anakku Mangkubumi. Saya kurang tahu, Eyang. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa atas dirimu, anak Mas Prabu. Apakah cucuku Purboyo juga mengikutinya, mendampinginya? Iya, Eyang. Anak Mas Purboyo, Adi Mas Demang Tamponakil, Adi Mas Tembogo,
juga Kiwari, menyertai anak Mas Prabu. Angger Prabu memang keras hati. Saya kurang tahu apa yang diinginkannya. Ia begitu dekat dengan Taman Krapyak, seolah-olah ia bisa menyatu dengan alam Krapyak. Aku khawatir kalau cucuku menghindari persoalan, menghindari masalah. Kau tahu sendiri, Mataram dalam keadaan darurat. Nak Mas Indronoto. Hamba Kanjeng Adipati. Aku ingin agar Nak Mas Sudi mengamati apa yang terjadi di Mataram ini. Aku tidak ingin terjadi sesuatu menimpa Mataram. Dan kau anakku Mangkubumi. Iya, Eyang. Izinkan aku menyepi dalam beberapa hari. Ku minta kau mengamat-amati tempat tinggal Eyang selama Eyang bersemadi. Iya, Eyang. Jangan sampai kita kecolongan. Kejadian di Krapyak, kejadian di Sedekari, semua itu harus kita catat sebaik-baiknya. Dan kau, Nak Mas Indronoto. Hamba Kanjeng Adipati. Harap kau bekerja sama dengan Nak Mas Sulubalang di Jepara. Perhatikan orang-orang asing yang banyak mendarat di pelabuhan Jepara dan Juwana. Hamba yang sepuh. Hamba akan melaksanakan tugas dengan baik. Kau boleh menentukan kebijaksanaan dengan catatan tidak merugikan Mataram. Perhatikan hal itu baik-baik. Hamba yang Mondoroko. Kehadiran orang-orang asing di Jepara, di Kendal, Semarang, dan Juwana. Buatlah agar mereka menjadi sahabat kita. Kalau perlu, lakukan sesuatu yang saling menguntungkan antara pihak mereka dan pihak kita. Hamba yang sepuh. Ingat-ingatlah apa yang dilakukan oleh Adipati Gending terhadap Laksamana Jacob van Heemskerk. Hamba mencatat hal itu baik-baik. Sebab apa yang dilakukan oleh Paman Gending sungguh licik dan berbuatan busuk. Ia mau enaknya saja merampas senjata dan perbekalan orang-orang Belanda untuk kepentingan Demak, tanpa menghiraukan apakah itu bisa menimbulkan kerusuhan atau tidak. Iya, bagus kalau kau bisa menilai seperti itu. Penilaianmu terhadap Gending tepat. Dan hal itu jangan sampai terjadi pada kita. Kurasa kau cukup mengerti. Hamba Eyang. Hanya itu yang ingin aku sampaikan pada kalian. Beberapa hari mungkin aku undur diri dari pertemuan. Jangan ganggu aku. Aku ada di bilik semadi. Eyang Mondoroko kemudian undur diri dari pertemuan itu. Demikian pula dengan tamu-tamunya. Satu persatu meninggalkan wismanya. Eyang Mondoroko masuk ke dalam bilik semadi. Ia menyediakan kembang setaman dan menyalakan dupa kemenyan. Kemenyan madu itu dinyalakan hingga menaburkan bau harum memenuhi ruang biliknya yang nampak gelap hanya diterangi oleh nyala dupa. Kanjeng Ratu, aku datang kepadamu. Aku menghadap dengan segala kelegaan hatiku. Hatiku resik, hatiku suci. Hanya nyuwun weruh, Kanjeng Ratu. Tak jaluk kersa rawuh ing mriki. Eyang Sepuh, mengapa Eyang ingin bicara dengan hamba? Katakanlah Eyang, apa yang ingin Eyang sampaikan? Dan apa yang ingin Eyang ketahui? Kanjeng Ratu, pasti Kanjeng Ratu tahu bagaimana keadaan cucuku Angger Jolang. Ia dalam keadaan sakit payah. Bolehkah Eyang tahu apa sebenarnya yang terjadi padanya, hingga ia seperti kehilangan dirinya sendiri? Eyang Mondoroko, tidak akan terjadi apa-apa pada cucumu Raden Mas Jolang. Ia masih dalam genggaman dan pangkuanku. Memang Mataram akan mengukir sejarah besar. Akan terukir syair berdarah, syair merah di ufuk timur. Pada saat itulah semuanya akan jelas. Kanjeng Ratu, ungkapan apakah sebetulnya yang Kanjeng Ratu sampaikan pada Eyang itu? Eyang sungguh tidak mengerti. Eyang ingin tidak terjadi apa-apa pada Jolang, cucu Eyang. Tapi melihat keadaan tubuhnya, melihat keadaan luka-lukanya, tentu ia memerlukan istirahat, memerlukan ketenangan. Tapi kenapa ia meninggalkan kota raja dan menuju ke Krapyak? Eyang Mondoroko,
Kalau memang Kang Mas Jolang menginginkan bepergian, pasti ia punya maksud dan tujuan. Kadangkala seseorang sulit berbicara dengan sesamanya. Mungkin ia ingin berbicara dengan alam, dengan angin, atau dengan dirinya sendiri dalam kesunyian. Siapa yang mampu mengutarakan isi hati pada seseorang dengan tuntas? Demikian pula terhadap Kang Mas Prabu. Dengan keadaan tubuhnya seperti itu, apakah tidak berbahaya nih Mas Ratu? Eyang, biarlah syair merah itu dibaca dengan lantang, sehingga semua rakyat mendengarkan dan menikmati keindahan syair itu. Nimas Ratu, untuk kedua kalinya Nimas Ratu menyampaikan ungkapan-ungkapan simbolik yang belum bisa yang mengerti sepenuhnya. Syair-syair merah di ufuk timur yang harus dibaca dengan lantang agar seluruh rakyat Mataram mendengarkan. Nimas Ratu, aku belum mengerti. Eyang akan mengerti, dan Eyang sudah mengerti, bukan? Kidung, syair, tembang, lokananta, pujangga. Benar, Eyang. Kidung, syair, tembang, ataupun lokananta tak bisa dipisahkan dengan pujangganya. Pujangga tak bisa dilepaskan dengan karyanya. Karya pujangga memerlukan penikmat dan pengejawanta agar karyanya dimengerti orang lain. Hati dan pikiran Eyang menjadi buntu, Kanjeng Ratu. Mata Eyang menjadi gelap. Tenggorokan Eyang tercekat untuk mengutarakan makna ungkapan Kanjeng Ratu. Eyang tak perlu gelisah. Jangan resah. Agar Eyang Mondoroko tetap memiliki hati dan pikiran yang jernih. Pikiran akan menjadi galau karena kekecewaan, keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Baru kali ini Eyang nampak begitu kalut. Nimas Ratu, ungkapan syair itu, syair, pujangga, dan penikmat. Apakah Nimas Ratu akan mengatakan tentang 3 unsur dalam kehidupan ini? Dan Eyang telah mengetahui masalah itu. Nimas Ratu, syair adalah ungkapan jiwa, ungkapan hati, dan ungkapan segala kehidupan pujangganya. Penyairnya mengalirkan darah di dalam syair-syairnya. Jikalau syair itu dibacakan dengan lantang menggema di buana, tentu saja orang-orang berusaha menikmati syair itu. Nimas Ratu. Tiba-tiba Eyang Mondoroko merunduk sambil meratap. Tubuhnya gemetaran hebat. Ia memejamkan mata dan tak percaya dengan makna ungkapan simbolik yang disampaikan oleh Nyai Roro Kidul. Dadanya serasa sesak, tubuhnya menggigil. Nimas Ratu, Nimas Ratu, tidak, jangan kau tumpahkan cawan itu pada cucuku. Jangan sekarang, Nimas. Eyang Mondoroko, Eyang Mondoroko. Tidak, Nimas Ratu. Jangan kau tumpahkan cawan itu. Jangan kau tumpahkan sekarang, Nimas. Eyang Mondoroko, cawan itu telah penuh berisi. Jadi apabila anggurnya yang kutuangkan tumpah dari daya tampungnya, maka tak seorang pun mampu menengadah dan mengumpulkan kembali. Memang itulah yang harus terjadi. Tak ada yang bisa menolak, tak ada yang bisa menahan. Tidakkah bisa Nimas Ratu tuangkan dalam cawan Eyang? Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Apa yang ada dalam cawan ini tentu tidak sama dengan cawan yang lainnya. Eyang tidak perlu sedih. Biarlah semuanya terjadi dan berlalu. Apakah Nimas Ratu akan memberitahukan hal ini pada Angger Prabu? Iya, pada waktunya yang tepat, saya akan datang untuk memberitahukan hal itu, Eyang. Jika waktunya sampai, jika masanya tiba, maka saya akan segera datang. Nimas Ratu, jadi syair itu benar-benar akan dibacakan dengan lantang hingga seluruh rakyat Mataram, bahkan seluruh rakyat Dwipa ini mendengarkan bagaimana syair itu dibacakan. Itu yang terbaik, Eyang. Mengapa Eyang cemas, sedih, dan ketakutan? Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, Nimas Ratu. Jikalau memang itu yang harus terjadi, apa boleh buat? Eyang pasrah, Eyang menyerah. Terima kasih atas kemurahan hati Nimas Ratu. Terima kasih. Dalam waktu sekejap, perempuan jelita berpakaian serba hijau, berpakaian gemerlap penuh dengan permata, perlahan meninggalkan Eyang Mondoroko.
Asap dan kabut menggulung membungkusnya hingga penghuni dasar laut selatan itu benar-benar lenyap dari hadapan Eyang Mondorogo. Lelaki tua itu keluh, tunduk bersujud hingga dahinya sampai menyentuh tanah. Hatinya benar-benar hancur dan masgul. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Lama sekali ia tetap bersujud dan berusaha melepaskan segala luka di hatinya. Mengapa hal ini harus kau alami, cucuku? Sebetulnya yang tidak rela, tapi apa daya, yang tak mampu menolak, menunda ataupun menahan. Jika memang semua ini harus terjadi, yang akan terima dengan rela, yang akan coba mengerti, Ger. Oh, Ger Prabu, cucuku. Mengapa Paman murung sekali? Tidak biasanya Paman begitu. Aku merasa berdosa, Wulan. Merasa bersalah pada Kanjeng Sinuwun. Kenapa Paman? Paman tak mampu melindungi Kanjeng Sinuwun dari serudukan Kijang, binatang lemah. Paman tidak bersalah. Paman pun tidak boleh ikut memandang lemah seekor Kijang. Kadangkala dari yang lemah muncul kekuatan tak terduga yang menghancurkan segala-galanya. Siapa dapat menduga? Itulah yang membuatku terpukul sekali, Wulan. Aku turut bersalah dan berdosa. Seandainya aku tak membiarkan Kanjeng Sinuwun nekat dengan tombak genggamnya, tentu saja Kanjeng Sinuwun tidak akan sakit seperti sekarang. Lihatlah di teras pendopo Taman Krapyak ini. Lihatlah di sana. Beliau ditemani Pangeran Rangsang dan Kanjeng Putri Pandansari. Lemah dan tak berdaya di kursi rotan. Anak-anakku, coba kau renungkan. Kau rasakan dan kau nikmati bagaimana sejuknya angin di Krapyak ini membelai wajah kita. Kau rasakan? Iya, Kanjeng Romo. Kami merasakan. Kalau kalian sudah merasakannya, tentu kalian mengerti mengapa Romo suka di tempat ini. Dengan duduk di kursi rotan, kursi malas seperti ini, tidak perlu ibu-ibumu mengipasiku, dayang-dayang menghiburku. Tidak perlu, bukan? Iya, Kanjeng Romo. Alam ini sungguh bersahabat, melebihi persahabatan yang diberikan sesama kita pada kita. Romo suka tempat ini. Bahkan Romo pun rela andaikan Yang Maha Kuasa mengambil Romo di sini. Kanjeng Romo tidak boleh bilang seperti itu. Kan Kanjeng Romo masih muda. Jangan bilang begitu, Kanjeng Romo. Kanjeng Romo, terus terang, Rangsang tidak ingin Kanjeng Romo bicara seperti itu. Tidak, jangan Kanjeng Romo. Anak-anakku, janganlah takut menghadapi kenyataan. Kanjeng Romo pun hanya bilang, andaikan Yang Maha Kuasa memanggil Ramamu di sini, Romo tidak akan menolak. Bahkan Romo akan senang sekali. Sebab di sini ada kenyamanan dan kedamaian. Mendekatlah kemari, anak-anakku. Mendekatlah kemari. Hamba Kanjeng Romo. Pandanglah Romo. Jangan menunduk. Romo ingin melihat wajah kalian. Kanjeng Romo. Mengapa wajah kalian nampak murung dan sedih seperti itu? Kenapa, anak-anakku? Hamba tak tega melihat Kanjeng Romo dalam keadaan lemah seperti sekarang ini. Iya, Kanjeng Romo nampak letih dan tidak berdaya. Anak-anakku, Romo tidak apa-apa. Pasti Romo akan segera sembuh. Hanya luka tanduk. Tidak apa-apa. Kemarilah, lebih dekat lagi. Kemari, anak-anakku. Putri Pandansari dan Raden Mas Rangsang mendekati Romonya. Panembahan Nyokrawati membelai kepala mereka seperti saat mereka masih kecil. Raden Mas Rangsang dan Putri Pandansari meneteskan air mata. Ada sesuatu yang menusuk ulu hati mereka. Panembahan Nyokrawati tersenyum, lalu memandang ke Cakrawala lepas. Cakrawala lepas yang memamerkan semburat merahnya di kaki langit barat. Anakku, anakku. Romo terharu sekali karena kau begitu pengertian, Ger. Begitu cinta dan penuh perhatian pada Kanjeng Romo. Kalian penuh kasih sayang. Kalian selalu memperhatikan Romo. Hingga saat lemah sekalipun. Maafkanlah Romo, jikalau selama ini agak mengabaikan kalian. Kanjeng Romo. Kanjeng Romo, anakku Rangsang, hamba Kanjeng Romo. Tanpa Romo sadari kau telah dewasa, Ger.
Kau telah melihat bagaimana hitam dan putihnya Mataram. Kau bisa melihat lebih jauh bagaimana hidup sebagai seorang pemimpin yang aku pegang selama ini. Kau melihat bagaimana para pamong praja menjalankan tugas dan kewajibannya. Bagaimana mereka menghadapi kenyataan dalam langkah-langkah mereka, Ger. Perhatikanlah lebih saksama. Juga bagaimana sekarang rakyat kita mendukung kepemimpinan kita. Itu yang lebih penting. Sebab pemimpin tanpa rakyat, ia tidak bisa disebut pemimpin. Kau, kita semua, bisa jadi pemimpin bila ngemong dan ngayomi rakyat banyak. Jagalah itu baik-baik, Ger. Sebab dengan demikian, kaulah kita akan mencintai kita. Kita akan dicintai jika terlebih dahulu kita menyayangi mereka. Pandansari anakku. Hamba Kanjeng Romo. Engkau pun telah dewasa anakku. Kau telah menjadi kenyo yang cantik dan matang. Romo senang memperhatikan perkembanganmu akhir-akhir ini. Semoga saja bisa menjadi bekal dalam hidup nanti. Kau kelak akan menjadi pemimpin anakku. Terima kasih Kanjeng Romo. Terima kasih atas doa restu Kanjeng Romo. Menjadi anak perempuan lebih berat tanggungannya dibandingkan dengan anak laki-laki seperti Kang Mas Murangsang. Sebagai anak perempuan, kau akan banyak menanggung banyak hal. Sebab suatu kelak nanti, cepat atau lambat, akan ada laki-laki yang meminangmu, Ger. Kanjeng Romo. Kau akan membina keluarga sendiri seperti Romo membina rumah tangga bersama ibumu. Jaga dirimu baik-baik, nih. Iya, Kanjeng Romo. Rangsang, hamba Kanjeng Romo. Jaga adikmu baik-baik. Jangan sampai ada orang yang mencederainya. Jagalah dia. Adikmu umpama sebuah cawan yang indah di pinggir meja. Kau harus menjaganya agar cawan itu tidak jatuh. Hamba Kanjeng Romo. Hamba berjanji untuk menjaga Nimas Pandansari sebaik-baiknya. Hamba akan menjaganya dari apapun dan sampai kapanpun. Dan sekarang, hamba turut senang karena Nimas Pandansari memiliki olah kanuragan. Iya. Romo tahu, Ger. Tapi semua ini kau harus masih tetap ikut menjaganya. Hamba Kanjeng Romo. Sekarang kalian bisa kembali pada tugas kalian masing-masing. Biarkanlah Romo beristirahat sendirian di sini. Kanjeng Romo, sudahlah. Jangan cemaskan ramamu. Romo bisa menjaga diri. Jangan cemaskan Romo. Pergilah kalian. Jangan khawatir, Ger. Kanjeng Romo akan sembuh, bukan? Iya, Romo akan sembuh anakku. Jangan cemas. Putri Pandansari dan Raden Mas Rangsang mencium punggung tangan ayah mereka. Lalu mereka pun undur sambil berjalan mundur dari sisi ayahnya. Panembahan Nyokrawati memperhatikan kedua putra-putrinya. Hatinya terharu sekali. Pada saat yang sama, ia tidak tahu jika prajurit Mataram kini sedang berjuang keras di Gresik untuk menghadapi orang-orang Adipati Pegik. Jangan biarkan orang-orang Surabaya seenaknya. Kita harus mampu menunjukkan taring pada mereka. Ayo, semua merangkak maju. Kanjeng Tumenggung, banyak sekali prajurit yang disiagakan di Gresik ini. Seperti pagar betis. Hamba tidak percaya. Jangan khawatir, Siapa. Jumlah mereka tidak terlalu besar. Andaikan banyak, mereka tidak terlatih dengan sempurna. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa olah kanuragan. Kita berada di atas angin. Tapi ingat, kau jangan gegabah. Dekati orang itu. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Hamba Kanjeng Sinuwun. Siapa di situ? Jika kalian tidak mau berbicara, kalian akan tahu rasanya. Keluar kau! Jika kau tidak keluar dari persembunyianmu, pedang ini akan menebas batang lehermu. Oh, kurang ajar. Kau ternyata membawa senapan. Jangan main kucing-kucingan. Kalau kau seorang kesatria, keluarlah dari persembunyianmu. Hadapi Bagaskoro, muka dengan muka. Oh, bagus. Ternyata kalian memang pengecut. Aku tidak takut dengan berdiri kalian. Aku tidak akan mundur menghadapimu. Ayo, keluarlah kau! Bagus. Itu lebih jantan. Kukira kau hanya berani pada kerangkang dan semut-semut merah. Cabutlah pedangmu dan tunjukkanlah kemampuanmu padaku. Aku Bagaskoro dan siapa namamu? Kau tidak perlu tahu namaku. Mengetahui namaku pun percuma. Kau menantangku untuk mencabut pedangku.
Ayo, majulah. Aku sudah siap, Bagaskoro. Bagus, bagus. Aku pun sudah siap. Rasakan ini. Mengapa kau berhenti ke sana? Hah? Kau takut jika lehermu kupotong? Ayo, mendekatlah kemari. Mengapa kau mundur dan menjauhiku? Hah? Kau jangan heran jika Bagaskoro tidak mempan dengan senjata tajammu. Ayo, majulah. Majulah, kau jangan mundur. Atau kau belum puas menikmati kehidupan ini? Hah? Prajurit macam apa kau jika tidak berani pada tajamnya pedang ini? Ayolah, ayolah. Pedangku sudah lama tidak minum darah. Ayolah, ayolah, majulah. Ayo, katakan siapa namamu supaya kalau kau mati, aku bisa menyampaikan hal itu pada saudara-saudaramu atau pada anak binimu. Ayo, kemarilah, kemarilah. Iya, iya. Majulah. Jangan menjadi pengecut. Lebar mulut. Jika tadi kau tidak mempan dengan pedangku, namun jangan terlalu bangga, Bagaskoro. Jika kau prajurit sejati, nah, terimalah ini. Sifat seorang prajurit Mataram yang gagah perkasa tidak mau malu. Pedangnya ia main-mainkan dan ia sabet-sabetkan ke udara. Kelebat-kelebatnya begitu menyilaukan. Beberapa kali pedangnya berbenturan dengan pedang Bagaskoro yang juga tajam dan berkilat-kilat. Setiap kali senjata mereka beradu, maka percikan-percikan api pun menghiasi udara. Dan kini mereka bertarung semakin sengit. Mereka sama-sama kuat dan ulung. Gerakan mereka sangat cepat dan hebat. Pertarungan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Aku harus mencari siapa yang menembak Sifat. Ya, cepat atau lambat peperangan tidak bisa terhindarkan lagi. Siapa penembak-penembak gelap yang tak becus menggunakan senjata? Kuakui kau memang luar biasa, dan kau mampu mengendalikan gerakan-gerakan tubuhmu, mampu menghindari serangan-seranganku. Tapi kau jangan terlalu sombong. Sifat sedikit pun tidak akan mundur untuk merobohkanmu. Sifat. Iya, namamu Sifat. Pembuat garis lurus, penegak kebenaran. Mungkin begitu keinginan orang tuamu memberi namamu begitu. Tapi kau jangan meremehkan Bagaskoro. Bagaskoro pun tidak akan mundur dan aku pun akan merobohkan dan mematahkan batang leher. Iya! Kembali Sifat dan Bagaskoro bertarung semakin seru. Mereka saling mencecar dan menyerang. Gerakan mereka semakin cepat hingga tak seorang pun mampu melihat gerakan-gerakan dan jurus-jurus mereka. Sementara itu, Tumenggung Surotani dengan ringan melompat-lompat menuju ke arah tembakan-tembakan gelap yang ada di balik rimbunan pohon bambu. Pengecut, ternyata kau lari. Kalau kau tidak lari, aku akan membabat batang lehermu. Sifat. Kanjeng Tumenggung. Kau tidak apa-apa, Sifat. Alhamdulillah. Hamba bisa menghadapi cecenguk itu. Ia memang luar biasa, Kanjeng. Gerakan-gerakannya cepat sekali, dan saya tidak mampu merobohkannya. Ia keburu lari, Kanjeng Tumenggung. Kulihat ia benar-benar memiliki ilmu weduk yang sempurna, sehingga tidak mampu tertembus oleh senjata tajam. Tapi aku menjadi heran. Ada orang yang menembakimu dari kejauhan. Menembak hamba? Iya, aku kejar dia. Tetapi menyelinap di balik rimbunan pohon bambu. Ia lenyap di balik semak belukar. Aku tidak mampu melihat kemana ia lenyap. Kanjeng Tumenggung, kita tidak bisa menghindari pertarungan ini. Peperangan akan segera pecah, Kanjeng Tumenggung.
Jika itu yang harus terjadi, apa boleh buat? Kita mengikuti arus dan alur apa yang dilakukan mereka. Mereka keras, kita juga bisa jauh lebih keras. Aku benar-benar tidak mengerti. Adimas Pekik bisa berbuat seperti itu. Menanggapi kita dengan kekerasan. Ayo, ikut aku. Jadi kau habis bertarung dengan orang-orang Mataram, Bagaskoro? Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba benar-benar kewalahan menghadapi orang itu. Namanya Sifat. Ia sungguh luar biasa. Ia nampaknya orang pilihan Mataram yang dikirim kemari. Tapi aku juga mendengar beberapa letusan. Siapa yang menembak? Dan siapa yang melepaskan bedil? Ini bisa menimbulkan kekeruhan, Bagaskoro. Itulah Kanjeng Pangeran. Sehingga hamba meninggalkan Sifat. Hamba tidak melanjutkan pertarungan dengan Sifat. Karena hamba tidak ingin kekeruhan mungkin memuncak di Gresik ini. Tapi terlambat. Terlambat bagaimana Kanjeng Pangeran? Orang-orang Mataram pasti menganggap aku menantang perang dan memulai permusuhan. Padahal kita hanya berjaga-jaga. Aku harus pergi ke rumah Paman Reksodono. Malam itu, Adipati Pekik bergegas meninggalkan wismanya menuju ke tempat tinggal Reksodono. Kepala perdagangan orang Gresik yang menguasai pelabuhan Gresik itu nampak kaget menerima kehadirannya. Terus terang, kedatangan saya kemari ingin mempertegas dan mohon penjelasan pada Paman Reksodono. Apa benar Paman mengirimkan orang-orang Paman untuk menembaki orang-orang Mataram? Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Mungkin kelancangan anak buah hamba yang menembak orang Mataram karena ingin membela Bagaskoro. Saya tidak bisa menerima semua ini, Paman. Tembakan-tembakan bedil dari anak buah Paman membuat kericuhan yang lebih gawat. Kericuhan bagaimana, Kanjeng Pangeran? Bukankah kita telah bersiaga untuk menghadapi perang sekalipun? Tapi aku tidak ingin kericuhan berlanjut, karena tembakan dari anak buah Paman akibatnya bisa menjadi runyam. Orang-orang Mataram bisa memukul kita dengan perang. Nampaknya Kanjeng Pangeran cemas sekali menghadapi orang Mataram. Saya bukannya cemas, Paman Reksodono, tapi saya memikirkan orang banyak. Bagaimana seandainya Mataram menggebuk kita dengan peperangan, sedangkan kita belum siap benar? Bukankah bedil, meriam, dan senapan dari orang Portugal dan Belanda bisa kita manfaatkan dengan maksimal? Ya, kita memang punya banyak senapan dan bedil, juga meriam. Tapi kita memiliki sedikit ahli. Apa artinya banyak meriam dan bedil jika hanya sedikit orang yang pintar memakainya? Aku ingin Paman Reksodono memanggil anak buah Paman yang menembak Sifat dari kejauhan. Panggil sekarang juga. Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba pun baru memanggil orang itu dan hamba ingin mendapatkan kejelasan. Hamba hanya baru mendapatkan laporan jika anak buah hamba melakukan penembakan-penembakan doang. Kenapa jadi kacau balau seperti ini, Paman? Celaka. Coba dengar itu. Tembakan bedil. Jelas ini orang-orang Kanjeng Adipati Reksodono. Orang-orang kami sudah dipesan untuk tidak melancarkan tembakan-tembakan seperti itu. Paman, hentikan semua ini. Hanya Paman yang bisa menghentikannya. Baik, Kanjeng Pangeran. Meliop, hamba Kanjeng Adipati. Tolong, cepat hentikan tembakan-tembakan itu. Suruh mereka menghentikan pertarungan. Mengapa mereka menembakkan bedil tanpa perintahku? Hamba Kanjeng Adipati. Hamba mohon. Meliop langsung mengaturkan sembah dan hormat, kemudian meninggalkan tempat kediaman Adipati Reksodono. Adipati Pekik pun segera meninggalkan wisma penguasa pelabuhan itu. Di tempat lain, tak jauh dari pelabuhan, terjadi tembak-menembak antara orang-orang Reksodono dan orang-orang Mataram. Tapi mereka tidak jitu menembak Kanjeng Tumenggung. Nampaknya mereka baru senang-senangnya memegang senapan. Mereka tidak akan mampu menggunakan bedil dan senapan dengan baik, Sifat. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu bisa membantu pemerintah Surabaya. Mereka akan bunuh diri. Ayo, kita maju. Kanjeng, lihat. Siapa yang menunggang kuda dan melintas itu? Siapa, Sifat? Itu orang Gresik, Kanjeng. Tidak mungkin orang-orang dari kita menunggang kuda segegabah seperti itu. Kita bisa membereskan Gresik ini dalam waktu sekejap. Iya, peperangan tidak bisa dihindarkan lagi. 4 orang tertembus anak panah orang-orang kita. Mereka akan tahu bagaimana lebih pintar menghadapi orang-orang Mataram. Kita menuju ke gardu roda sana, Kanjeng. Ada beberapa orang membawa senapan dan salah seorang di antara mereka masih tetap memukul kentongan. Di ujung malam itu, kentongan dipukul bertalu-talu. Orang-orang Adipati Pekik nampak cemas dan khawatir melihat keadaan yang amat genting. Sementara Tumenggung Surotani ditemani oleh Sifat serta beberapa pengawal lainnya mendekati sebuah gardu ronda di mana beberapa orang menggunakan bedil dan senapan. Sedangkan salah seorang di antara mereka memukul kentongan bertalu-talu. Dan tak lama kemudian, gerombolan orang-orang Gresik itu pun berkumpul di tempat itu. Apa yang akan mereka lakukan?
Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.